Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Bayu selaku dosen akuntansi sektor publik dan rekan tim saya serta teman-teman sekalian. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan tim kelompok 6 yaitu saya sendiri selaku moderator Evita Pravityaningsih dengan akhiran NIM 1056. Jadi mereka dengan Nabirani 1021. Saya Farah Azahra dengan NIM akhiran 1049. Subbab yang akan kami jelaskan dalam presentasi hari ini yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua terkait manajemen, yang ketiga akuntability, keempat peran strategis, lalu yang terakhir yaitu implementasi. Subbab yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan jelaskan tentang pengertian dari organisasi keagamaan. Ya, organisasi keagamaan disebut oleh Bastian pada tahun 2007, yaitu organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama tertentu, yang mengaku juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban Tuhan terkait agama atau kepercayaan tertentu. Organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam sebuah tempat peribadatan, seperti masjid, gereja, kuil, kelenteng, maupun pura. Tujuan dari organisasi keagamaan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan dan penyelenggaraan seluruh aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan. Jadi intinya, tujuan dari semua organisasi keagamaan adalah melayani atau pengikut agamanya. Tujuan keuangannya adalah ditujukan untuk mendukung terlaksananya tujuan pelayanan peribadatan yang memadai, yang memenuhi standar sesuai aturan dalam ajaran agama tersebut, serta menunjang tujuan lain seperti tujuan sosial kemasyarakatan. Fungsi dan peran organisasi keagamaan yaitu tempat beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Juga menjadi tempat untuk pembinaan kesadaran dalam beragama bagi umat agama tersebut. Yang ketiga, tempat bermusyawarah untuk memecahkan masalah umat. Yang keempat adalah tempat membina kerukunan dan gotong royong antar umat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu manajemen organisasi keagamaan. Dalam pengelolaan tempat peribadahan yang sering dipimpin oleh tokoh agama yang disegani, struktur organisasi cenderung tidak terlalu formal atau sederhana. Dua fungsi utama dalam manajemen keuangan tempat peribadahan melibatkan yang pertama mendapatkan dana, lalu yang kedua yaitu penggunaan dana. Dalam mendapatkan dana untuk keperluan agama seringkali bergantung pada sumbangan dari jamaah atau umat. Pemimpin agama memiliki peran penting dalam mengarahkan kegiatan pengumpulan dana melalui inisiatif seperti penggalangan dana atau donasi sukarela. Proses ini tidak hanya menciptakan keterlibatan umat, tetapi juga mendukung keberlanjutan kegiatan keagamaan. Lalu yang kedua yaitu menggunakan dana. Dalam menggunakan dana dalam konteks ini, manajemen tempat ibadah melibatkan alokasi sumber daya keuangan untuk berbagai keperluan seperti pemeliharaan tempat ibadah, program keagamaan, dan kegiatan sosial. Keputusan terkait penggunaan dana ini biasanya bergantung pada otoritas tertinggi dalam lingkungan keagamaan, seperti tokoh agama atau dewan yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan tempat peribadahan. Mereka ini memiliki peran penting dalam menentukan prioritas alokasi dana agar dapat mendukung keberlanjutan dan tujuan keagamaan yang diemban oleh tempat ibadah tersebut. Next slide.
Lalu selanjutnya yaitu alat yang digunakan untuk melaksanakan manajemen keuangan dalam konteks organisasi keagamaan melibatkan tata usaha. Tata usaha ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama yaitu tata usaha umum atau administratif, lalu yang kedua ada tata usaha keuangan. Tata usaha umum dalam konteks organisasi keagamaan itu melibatkan manajemen operasional sehari-hari yang mencangkup administrasi perkantoran, manajemen sumber daya manusia, dan pemeliharaan fasilitas. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran kegiatan sehari-hari dalam organisasi keagamaan sehingga semua aspek administratif dapat berjalan dengan efisien. Lalu yang kedua ada tata usaha keuangan. Tata usaha keuangan ini membahas aspek manajemen keuangan dalam organisasi keagamaan. Ini melibatkan pengumpulan dan pengelolaan dana, penyusunan anggaran, serta pelaporan keuangan. Sumber pendanaan organisasi keagamaan berbeda dari sektor lainnya. Dalam hal ini, pendanaan sering berasal dari sumbangan sukarela umat dan sumbangan dari pihak tertentu. Karakter sukarela dalam kontribusi keuangan membuat prediksi sumber daya yang diperoleh menjadi sulit, sehingga manajemen keuangan perlu mempertimbangkan tingkat ketidakpastian ini dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keuangan. Next slide. Selanjutnya yaitu akuntabilitas pada organisasi keagamaan. Pola pertanggungjawaban di organisasi keagamaan dapat bersifat vertikal atau bersifat horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi seperti pembina apabila organisasi keagamaan tersebut memakai sistem struktural. Lalu yang kedua ada pertanggungjawaban horizontal. Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas khususnya penggunaan dan penerimaan layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan. Next slide. Selanjutnya, peran strategis akuntansi dalam organisasi keagamaan, yaitu yang pertama, akuntansi dapat membantu dan mempermudah pengelola atau pengurus masjid dalam mengurus dan mengelola dalam menyusun laporan pertanggungjawaban akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, akuntansi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan fungsi dan peran masjid selain untuk tempat beribadah, misalnya untuk mencerdaskan umat. Dan yang terakhir, akuntansi juga dapat sebagai alat pengendalian manajemen. Next. Selanjutnya, implementasi akuntansi pada organisasi tempat ibadah. Organisasi keagamaan atau organisasi tempat ibadah termasuk dalam organisasi nirlaba. Untuk perlakuan akuntansinya dan pelaporan keuangannya mengacu pada PSAK 45 tentang standar akuntansi untuk entitas laba. Laporan keuangan masjid masih dibuat dalam bentuk dua lajur, yaitu lajur pemasukan dan pengeluaran. Laporan keuangan masjid memuat dari mana saja sumber dana diperoleh dan untuk apa saja dana tersebut dikeluarkan. Next. Dan yang terakhir adalah siklus akuntansi nirlaba. Yang pertama ada tahap pencatatan terdiri atas pengidentifikasian dan pengukuran dalam transaksi dan buku pencatatan. Yang kedua, tahap pengiktisaran yang terdiri dari penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja, ayat jurnal penutup, dan ayat jurnal pembalik. Dan yang terakhir adalah tahap laporan, yang terdiri dari laporan defisit surplus, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kita sudah sampai di ujung presentasi. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Baik, saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.